Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Cecia Saragih. Nah, di mana di video kali ini saya akan membuat sebuah aplikasi sederhana untuk mendeteksi sebuah angka. Nah, di mana untuk membuat aplikasi ini saya menggunakan Python. Nah, untuk langkah-langkah dan keterangannya yang lebih lanjut, kita lanjutkan ke di sini kita akan membuat aplikasi sederhana untuk mendeteksi angka menggunakan Python. Nah, sebelum kita lanjut ke prakteknya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi dalam praktek kita kali ini, yaitu mendeteksi angka dengan HOG ditambah SFM dalam Python. Nah, langsung saja. Yang pertama itu, apa itu pengenalan citra? Pengenalan citra atau image recognition adalah proses komputer untuk mengenali objek, pola atau fitur tertentu dalam sebuah gambar. Adapun tujuan utamanya yaitu mengidentifikasi apa yang terlihat dalam gambar. Adapun contoh aplikasi dari ini yaitu mendeteksi wajah pada kamera, kemudian pembaca angka dari tulisan tangan. Ini merupakan salah satu aplikasi yang akan kita buat nanti. Nah, pengenalan kendaraan pada sistem tilang elektronik. Nah, yang kemudian itu deteksi penyakit dari citra medis. Adapun proses umum image recognition ini yaitu akuisisi citra, mengambil gambar melalui kamera, scanner atau file digital. Kemudian pra-pemrosesan, mengubah gambar ke bentuk yang lebih mudah diproses, yaitu mengubah ke grayscale, normalisasi ukuran, kemudian penghapusan noise atau penyaringan. Yang berikutnya itu ekstraksi fitur, mengambil ciri-ciri penting dari gambar agar bisa dibedakan. Salah satu tekniknya adalah histogram of oriented gradients. Yang kemudian itu klasifikasi, menggunakan algoritma seperti support vector machine atau CNN, convolutional neural network, untuk menentukan objek apa yang ada di gambar berdasarkan fitur yang sudah diambil. Nah, langsung kita lanjut ke bagian HOG atau histogram of oriented gradients. Adapun tujuannya yaitu menggambarkan struktur atau bentuk objek dengan menghitung arah gradien pada gambar. Adapun cara kerjanya yaitu gambar dibagi menjadi sel-sel kecil. Kemudian untuk setiap sel dihitung arah tepi atau gradiennya. Kemudian arah gradien ini dikumpulkan dalam bentuk histogram. Kemudian histogram ini menjadi fitur yang mewakili bentuk objek. Nah, kita lanjut ke SFM atau support vector machine. Tujuannya yaitu mengklasifikasikan data ke dalam kategori yang benar seperti angka 0 sampai 9. Adapun cara kerjanya yaitu SFM membuat sebuah garis batas atau hyperplane yang memisahkan data dari berbagai kelas secara optimal. Nah, adapun penjelasan kode train model Python ini yaitu tujuannya melatih model SFM menggunakan citra angka dari dataset MNIST dan menyimpan modelnya ke file. Nah, adapun langkah-langkah dari kode utama atau pelatihan model, yang pertama itu load dataset, memuat dataset angka dari Sklearn berisi gambar digit 0 sampai 9 ukuran 8x8. Nah, kemudian itu resize ke 28x28 agar sesuai dengan input HOG gambar diperbesar menjadi 28x28 pixel. Ya, kemudian itu ekstraksi fitur HOG. Setiap gambar diproses dengan HOG untuk menghasilkan vektor fitur. Nah, kemudian itu split train test. Data dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Kemudian itu pelatihan SFM. Model SFM dilatih menggunakan fitur HOG. Yang kemudian itu ada evaluasi, mengukur akurasi model terhadap data uji. Nah, yang kemudian itu simpan model.
model disimpan dalam file PKL agar dia bisa digunakan kembali. Nah, ini merupakan struktur kode pelatihannya. Kemudian ini yang tadi. Nah, ini struktur deteksi angka yang akan dapat kita lihat nanti di praktek kita. Nah, adapun gambaran tampilan aplikasi kita ini nanti ada itu tombol ambil gambar, kemudian deteksi angka. Nanti akan menampilkan gambar asli dan hasil deteksi, yaitu label untuk hasil angkanya. Nah, adapun kesimpulannya, image recognition ini dapat diterapkan secara sederhana dengan HOG ditambah SFM. Dataset Miniset adalah sumber latihan yang bagus. Antarmuka Tkinter mempermudah penggunaan oleh pengguna. Nah, pengembangan lanjut jika teman-teman semua ingin mengembangkan aplikasi ini nantinya, ada saran yaitu gunakan CNN untuk hasil lebih akurat. Kemudian tambahkan pre-processing lanjutan atau denoise, rotasi dan sebagainya. Nah, kemudian itu deteksi angka dari kamera secara langsung. Nah, sekian dari materi kali ini, langsung saja kita lanjut ke prakteknya. Nah, teman-teman, ini merupakan kode program dari train modelnya. Nah, adapun di sini saya jelaskan sedikit. CV2 dan NumPy untuk memproseskan gambar, kemudian dataset angka means 0 sampai 9. SFM yaitu model klasifikasi, kemudian train test field membagi data untuk pelatihan dan pengujian. Adapun akurasi atau skor mengukur akurasi model. Joblib menyimpan model ke file PKL nantinya. Nah, kemudian load dataset dan target. X gambar 8x8 pixel dari angka, kemudian Y label angka 0 sampai 9. Kemudian resize ke 28x28. Agar ukuran gambar konsisten dengan input HOG deskriptor. Nah, kemudian itu ekstraksi fitur HOG. Yaitu mengubah gambar menjadi representasi fitur menggunakan histogram of oriented gradients. Kemudian mengubah semua gambar menjadi vektor fitur. Kemudian masuk ke split train test dan latih model. Nah, membagi data dan melatih model SFM, kemudian bagian evaluasi dan simpan model. Nah, mengukur akurasi model, kemudian dia akan menyimpan model ke file SFM model means PKL. Baik teman-teman, langsung saja ini kita simpan ke folder khusus, folder baru. Sini langsung saya simpan saja.
Di sini saya simpan di sini. Dan kita dapat menyimpan dengan nama filenya train model Python. Kita simpan. Nah teman-teman, sebelum lanjut ke kode berikutnya, kita jalankan dulu kode ini. Melatih model deteksi angkanya atau menggunakan dataset miniset dari Scikit dan menyimpan hasil model ke dalam file SFM model means.pkl. Nah, setelah kita jalankan, kita cek di file. Nah, ini udah kita jalankan, kita buat file baru. New file. Ini adalah langkah kedua yaitu kode program untuk mendeteksi angka dari gambarnya nanti. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari deteksi angka GUI Python ini. Import dan load model, yaitu memuat model SFM yang sudah dilatih. Kemudian fungsi HOG sama seperti train model Python tadi harus konsisten agar fitur dari gambar baru sesuai dengan saat pelatihan. Nah, fungsi ambil gambar membuka file gambar, menyimpan gambar dalam variabel global agar bisa diakses fungsi lain. Nah, kemudian itu mengubah format gambar agar bisa ditampilkan di Tkinter GUI. Nah, kemudian fungsi deteksi angka, di mana ubah ke grayscale binarisasi putih hitam untuk memudahkan deteksi objek angka. Kemudian cari kontur angka atau area yang berisi digit. Kemudian deteksi dan prediksi. Nah, ini untuk tiap kontur, potong angka atau ROI, resize, extra fitur HOG, kemudian prediksi angka. Nah, ini gambar kotak dalam label angka pada gambar asli. Nah, kemudian ini tampilkan gambar dan hasil, di mana gambar dengan angka ditampilkan ulang di GUI, hasil angka juga ditampilkan dengan label hasil. Tkinter GUI stop. Menyimpan jendela GUI, tombol ambil gambar dan deteksi angka, label, hasil, dan gambar. Ringkas akhirnya itu file train model Python itu melatih dan menyimpan model SFM tadi yang dijalankan pertama kali. Nah, yang kedua ini deteksi angka GUI Python. GUI untuk mendeteksi angka menggunakan model. Setelah model tadi SFM tadi tersedia, ini akan kita jalankan. Langsung saja kita simpan filenya ke folder yang tadi. Kita beri nama deteksi save. Baik teman-teman, langsung saja kita jalankan kode program yang kedua itu, yaitu deteksi angkanya. Nah, saat kita jalankan akan muncul seperti ini. Langsung saja kita ambil gambar.
Kita pilih gambar yang memiliki nomor. Nah, kemudian langsung saja kita klik deteksi angka. Nah, gambar yang tadi akan langsung terdeteksi seperti ini, dan kemudian hasil deteksinya akan ditampilkan pada label yang bertulisan angka terdeteksi, yaitu 2. Nah, teman-teman, sekian dari praktek untuk membuat aplikasi sederhana untuk mendeteksi sebuah angka. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan terima kasih.